Hai, kembali lagi bersama saya Nurlina Agatha Sihombing. Hari ini saya akan nunjukin tutorial cara membuat salah satu makanan yang enak dan pastinya disukai oleh banyak orang. Jadi hari ini kita akan memasak kari puff atau biasa di Malaysia juga dikenal dengan nama kari pusing karena bentuknya nanti yang ada lapisan-lapisannya. Nah, untuk tahu gimana cara buatnya, simak terus dan tonton videonya sampai habis dan ini dia bahan-bahannya. Jadi untuk bahan pembuatan kari puffnya ini kulitnya ada dua bahan. Yang pertama ini ada bahan A dan ini bahan B-nya. Untuk bahan A-nya ini ada 260 gram tepung segitiga biru, 140 ml air, 50 gram mentega, dan 20 gram gula pasir. Kemudian untuk bahan B-nya, ini ada 180 gram tepung segitiga biru dan 100 gram mentega putih. Oke, jadi ini aja bahan-bahan untuk pembuatan kulit kari puffnya. Kemudian untuk bahan-bahan isian kari puffnya, di sini kita menggunakan 200 gram daging ayam yang sudah saya potong dadu kecil. Lalu ada 250 gram kentang rebus yang juga dipotong dadu kecil. Lalu ada 1 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 2 siung bawang merah cincang halus juga, dan ada setengah buah bawang bombay, ini juga kita cincang halus. Untuk bumbunya ini ada 2 sendok makan bubuk kari, 1 sendok teh bubuk cabai, ini opsional, kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa. Minyak 15 sendok makan. Kemudian untuk bahan perasannya di sini saya menggunakan garam 1 sendok teh, kaldu jamur atau bisa diganti kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, dan juga gula 1 sendok teh. Nah, jadi semua itu bahan yang kita perlukan. Sekarang kita cus untuk pemasakan. Oke, jadi yang pertama kita akan buat kulit kari puffnya dulu. Caranya gampang, kita tinggal campurin semua bahan A jadi satu, diuleni hingga kalis, lalu bahan B juga kita campur sampai teraduk rata. Nah, jadi cukup seperti itu aja untuk buat kulit kari puffnya. Sekarang kita buat campuran yang bahan A-nya dulu. Ini tinggal kita campurkan semuanya. Tapi untuk mentega terakhir aja ya. Jika air dan tepungnya sudah menggumpal seperti ini bisa kita uleni dengan tangan. Nah, jika adonannya sudah setengah kalis seperti ini, kita masukkan menteganya, lalu kita uleni hingga benar-benar kalis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, kita bulatkan. Kemudian adonan ini kita tutup dengan plastik dan kita istirahatkan selama 20 menit. Nah, sembari mengistirahatkan adonan yang A, kita buat adonan yang B. Sekarang kita buat bahan yang B, ini tinggal campurin aja semuanya. Untuk bahan B ini kita campur sampai adonannya menggumpal. Nah, setelah menteganya terpecah-pecah seperti ini, bisa kita uleni dengan tangan. Nah, jika sudah bisa dibentuk seperti ini kita istirahatkan juga. Sebelumnya kita tutup dulu dengan plastik, lalu ini kita istirahatkan juga selama 20 menit. Sembari kita menunggu adonan yang sedang diistirahatkan, kita sekarang mau buat isiannya. Caranya gampang banget. Oh ya, tadi ada satu bahan yang saya lupa. Di sini saya sudah menyediakan 50 gram daun ketumbar yang sudah diiris halus. Sekarang kita lihat cara pembuatannya.
Yang pertama, kita masukkan minyak. Ini kita panaskan terlebih dahulu. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Ini kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan daun ketumbarnya. Ini kita masak sampai benar-benar harum. Kemudian jika sudah harum, kita masukkan ayamnya. Ini kita masak sampai ayamnya berubah warna dan matang. Nah, jika ayamnya sudah matang, kita masukkan potongan kentang rebusnya. Kemudian kita masukkan bubuk kari dan bubuk cabai. Kita aduk rata. Kemudian kita bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, bisa juga pakai kaldu ayam ya, kaldu ayam bubuk. Lalu 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk rata kembali. Nah, ini isiannya kan terlalu basah ya. Ini bisa kita tambahkan 1 atau 2 sendok makan tepung terigu supaya dia teksturnya lebih lengket dan tidak terlalu berair. 1,5 sendok makan aja. Nah, jadi tepung yang tadi kita masukkan itu dia akan membantu menyerap kadar minyak yang terlalu banyak. Nah, ini sudah mulai mengering. Karena tadi kentangnya sudah kita rebus lebih dulu, jadi ini tidak perlu kita masak terlalu lama. Nah, jadi seperti ini sudah bisa. Ini sekarang mau kita angkat lalu kita dinginkan. Nah, ini udah kita selesai istirahatkan selama 20 menit. Sekarang bahan A dan bahan B mau kita bagi jadi 4 bagian. Bahan B-nya juga kita bagi jadi 4. Kemudian bahan A-nya kita ambil 1, lalu kita tipiskan. Kemudian kita isi dengan bahan B, lalu ini kita bungkus dengan rapat. Ini kita lakukan ke semua bagian. Jika semua sudah diisi, ini kita pipihkan. Tapi usahakan adonan B-nya tidak keluar dari adonan A-nya tadi. Kemudian ini kita gulung. Jadi seperti ini. Kita lakukan ke semua bagian.
Nah, jika semua sudah, ini kita istirahatkan lagi selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit. Sekarang ini mau kita gilas. Masing-masing kita gilas sampai ketebalan setengah sentimeter. Setelah ketebalannya kira-kira setengah sentimeter, ini kita gulung menjadi gulungan yang padat. Jadi seperti ini. Supaya adonannya tidak mengering, kita tutup dengan plastik. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang lain. Nah, setelah semua seperti ini contohnya. Jadi dia gulungannya padat. Kemudian ini kita potong semua dengan ketebalan sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Kemudian ini kita tutup supaya tidak kering. Nah, sembari nanti kita mengisi ini dengan bahan isiannya, kita panaskan oven dengan suhu 200 derajat selama 10 menit. Nah, cara pengisiannya, ini kita ambil satu adonan, bisa terlihat ini layer-layernya mulai ada, terus ini kita pipihkan sedikit, lalu kita gilas. Jika sudah seperti ini, kita beri bahan isian tadi, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian ini kita tutup, kita pencet-pencet bagian pinggirnya. Kemudian ini kita pilin pinggirnya seperti memilin pastel. Kita buat seperti ini, lalu kita taruh di loyang. Ini kita lakukan ke semua bagian. Jadi ini udah selesai saya bentuk, tapi karena loyang saya cuma muat 6, sisanya nanti ini kita panggang di tahap yang kedua. Jadi sebelum dipanggang, ini kita oles dulu dengan kuning telur. Nah, jadi ini semua udah kita oles. Sekarang kita masukkan ke oven. Lalu ini kita oven selama 20 menit. Jadi ini curry puff-nya udah mateng. Sekarang saatnya kita angkat. Jadi bentuknya seperti ini. Ini curry puff-nya. Nah, ini layernya bisa dilihat. Oh iya, tadi ini juga ada yang saya goreng, ini hasilnya.
Ini juga cukup kelihatan layernya kalau digoreng. Oke, sekarang saatnya kita menyajikan. Nah, sekarang kita mau menyajikan supaya dalamnya terlihat. Ini dari yang dipanggang dan digoreng, masing-masing akan kita belah satu-satu. Ini dia kari puff.